Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidish syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa tasyukur binikmah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan zahiran wa batinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan terhadap junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ulangi. Salawat serta salam. Ya. Salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan terhadap junjungan kita, revolusi Islam, pendobrak kebatilan, the king of the king, the best of the best, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang sangat amat cinta terhadap umatnya. Bagaimana enggak cinta? Beliau sampai mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa man aba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab dengan bahasa yang penuh dengan cinta. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang ingkar atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mau masuk ke dalam surga. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Bukankah kelak di akhirat cuman ada dua? Kalau enggak surga ya neraka. Namun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tega nyebut neraka untuk umatnya. Betapa besar
cinta beliau terhadap kita semua selaku umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wajib dan terus kita berusaha untuk menjadi umat yang juga mencintai daripada idola kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Teriring harapan dan doa mudah-mudahan kita semua seluruh pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, mudah-mudahan kelak kita semua dapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Tema kita kali ini adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, suatu hari ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayil ahabbu ilallah ya Rasulullah?" Amalan apa yang paling dicintai dan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, baginda Rasul menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kenapa salat merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Sebab salat adalah ibadah yang paling istimewa. Saya katakan ibadah yang paling istimewa sebab salat ini merupakan ibadah yang gak bisa ditawar-tawar. Beda dengan ibadah haji dan puasa. Contoh kemarin, bulan Ramadan, ibadah puasa bagi kakek nenek yang sudah tidak secara fisik tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah. Beda dengan ibadah salat. Kalau nafas kita masih ada di dalam badan, kita wajib melaksanakan sholat. Sholat berdiri tidak mampu, silakan sholat dengan duduk. Sholat duduk tidak mampu, sholat dengan berbaring. Sholat berbaring tidak mampu, sholat dengan melumah, dengan bahasa isyarah. Bagaimana? Dimulai dari niat kedip, takbir kedip, Fatihah kedip. Dah kalau kedip sudah gak bisa, baru disolati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saking pentingnya ibadah solat ini sampai Al-Imamul Ghazali beliau menggambarkan bahwasanya as-salatu ra'sul ibadah. Salat merupakan kepalanya dari segala ibadah. Salat merupakan pimpinan dari segala ibadah. Kenapa Al-Imamul Ghazali menggambarkan salat sebagai kepala dari segala ibadah? Sebab yang namanya kepala ini organ tubuh yang paling penting. Iya bayang, saking pentingnya organ tubuh ini kepala, manusia disebut dengan orang, orang disebut dengan manusia kalau masih ada kepalanya. Bukti nyata, kalau kita malam-malam ada tamu datang, ketok-ketok pintu, kita buka pintu kita, ada orang kakinya masih utuh dua, tangan masih utuh dua, tapi ketika
sampai di leher, sampai ke atas, tidak ada kepalanya. Kira-kira kita di situ lari apa pingsan? Jelas, kepala merupakan organ tubuh yang paling penting. Makanya orang yang terpenting di dalam desa disebut dengan kepala desa. Orang yang paling penting di dalam sekolah disebut dengan kepala sekolah. Menggambarkan betapa kepala organ tubuh yang sangat penting. Maka dari itu, as-sholatu ra'sul ibadah. Salat merupakan pimpinan dari segala ibadah. Bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah." Amalan yang paling utama yang kelak akan dihisab di hadapan Allah adalah amalan salat kita. Kalau amalan salat kita sudah baik, sudah bagus, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti bagus amalan salat kita. Namun sebaliknya kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau amalan kita sewaktu di dunia masih sering rusak, 5 waktunya kita jarang-jarang laksanakan, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti amalan rusak salat kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kami mengajak kepada seluruh pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One untuk senantiasa menegakkan solat, sebab solat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan solat, maka dia telah menegakkan agama, mengokohkan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat, sungguh ia telah merobohkan tiang daripada agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Eman teman, orang Islam tinggal sholat. Eman teman, orang Islam tinggal sholat. Tinggal sholat, siksane berat. Podo disiksa ning alam akhirat. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman, ngaku Islam tinggal sholat. Eman teman, ngaku Islam tinggal sholat. Orang sholat bakal selamat, bakal selamat teng yaumul hisab. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan seluruh kita semua orang-orang di Indonesia mau menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat agar tiang agama tetap kokoh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah adalah wabirrul walidaini. Seorang anak yang berbakti terhadap orang tua. Seorang anak yang terus dan terus berusaha untuk membuat bangga terhadap orang tua.
seorang anak yang senantiasa terus dan terus berikhtiar, berusaha agar orang tuanya tersenyum bahagia melihat anak-anaknya. Kita tahu semua kaum muslimin muslimat rahimakumullah, cerita daripada Alqamah. Beliau sahabat yang dikenal sebagai sahabat ahlul abid, rajin beribadah, bahkan ahlus sedekah dan wal jihadu fisabilillah. Sahabat yang dikenal rajin berjihad di jalan Allah. Namun pada akhir hayatnya Alqamah mengalami kesulitan. Kenapa? Karena sewaktu di dunia Alqamah lalai terhadap ibunya, pernah membuat sedikit tersinggung hati seorang ibu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadilah anak-anak yang senantiasa membanggakan bagi kedua orang tua. Jadilah anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan dari kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua, seluruh anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak banggaan kedua orang tuanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah adalah wal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad pada zaman dulu adalah berperang melawan orang-orang kafir. Namun pada zaman sekarang, berjihad yang paling besar adalah berjihad melawan nafsu diri pribadi. Berjihad melawan diri kita, melawan nafsu diri kita, agar kita senantiasa mengekang agar kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, perlu kita ketahui ketika baginda Rasul Muhammad SAW setelah melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan, beliau berpidato khutbah di depan para sahabatnya. Kata beliau, ketika beliau sebelum wafatnya mengatakan para sahabatnya, ketahuilah jihad terbesar saat ini adalah jihad dengan memerangi hawa nafsu. Ketika kita sudah berperang dengan hawa nafsu kita mengekang hawa nafsu kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, insya Allah itu kita menjadi orang-orang yang lolos berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lainnya, berjihad di jalan Allah termasuk seorang anak yang terus dan terus berusaha membuat hati orang tua bahagia, insya Allah menjadi salah satu ladang jihad fi sabilillah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesimpulan kami pada kesempatan kali ini, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-salatu ala waktiha wa birrul walidaini, anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, senantiasa berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang kami muliakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir Habibi Sabil pamit undur diri. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.